Indonesia melawan Bahrain sampai saat ini masih menjadi hal teratas. Ya gimana enggak, wong kontroversinya aja jelas kelihatan banget. Mungkin sebagian besar dari kita atau pengamat-pengamat luar sana lebih condong mengutuk sang wasit. Tapi percayalah bahwa AFC bagaimanapun adalah biang yang benar-benar wajib disalahkan atas segala hal yang telah terjadi. Ya, AFC tak ubahnya menjadi sebuah ladang gurih bagi para mafia, terutama dari kaum-kaum Timur Tengah. Dari zaman bahula sampai sekarang, praktik KKN di sana bahkan lebih ngeri dari apa yang terjadi di Indonesia. Dan sejatinya udah banyak tim yang dirugikan atas hal seperti ini. Tapi terlepas dari itu melupakan apa yang terjadi, skuad Garuda sudah mulai berlatih sejak tiba di Cina pada Sabtu kemarin. Seluruh skuad harus tetap fokus demi terus menambah poin untuk merangsek papan klasemen di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Apalagi di laga berikutnya bulan November, tim Merah Putih akan kembali menghadapi dua tim langganan Piala Dunia yakni Jepang dan Arab Saudi. Dan menatap dua laga berat itu, PSSI kembali membuat gebrakan dengan hadirnya pemain keturunan anyar Kevin Dykes untuk menambah kekuatan dari skuad Garuda. Pada Sabtu 12 Oktober lalu, Erick Thohir akhirnya bersalaman dengan back FC Copenhagen itu dalam satu frame yang sekaligus menegaskan bahwa Kevin Dykes memiliki komitmen untuk membela tim Merah Putih. Kevin Dykes sejatinya merupakan pemain yang sudah diincar Sintayong sejak awal menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Sontak kesediaannya bergabung ini menimbulkan tanda tanya besar di benak para publik tanah air. Mengingat bek bintang ini disebut masih berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di timnas Belanda. Nah, menjawab hal itu, menurut Erick Thohir, Kevin Dykes melihat PSSI dan timnas Indonesia memang serius dalam membangun tim yang kuat. Kevin mengaku ingin berkontribusi sekaligus menambah kekuatan timnas seiring banyaknya turnamen yang akan diikuti nanti, termasuk laga uji coba melawan tim-tim kuat seperti Belanda, Spanyol hingga Portugal yang diagendakan PSSI. Tak hanya itu, Kevin Dykes ternyata juga kerap menonton pertandingan skuad Garuda, termasuk saat melawan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 10 Oktober lalu. Ia juga mengaku sangat terpukul dan bete seusai melihat tim yang akan dibelanya gagal menang melawan Bahrain. Apalagi mengetahui adanya kecurangan yang terjadi, ia mengaku tak terima hingga tak bisa tidur usai menonton laga itu. Saya nonton dan saya nggak bisa tidur, padahal besok saya ada tes kesehatan dan saya bete, kata Kevin Dykes kepada Erick Thohir. Setelah ini proses naturalisasi Kevin Dykes akan dilakukan sesuai prosedur. Pemain FC Copenhagen ini jelas diproyeksikan untuk menambah kedalaman skuad demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia yang kita impikan. Sebagai informasi, Kevin Dykes saat ini bermain di Eropa bersama klub Denmark FC Copenhagen, di mana sebelumnya ia bermain dengan Fiorentina sejak tahun 2017. Prestasinya adalah pernah memenangkan kejuaraan nasional 2 kali bersama klubnya. Selain itu, ia juga aktif diturunkan di Liga Champions. Tak hanya itu, Kevin Dykes tercatat pernah membela timnas Belanda junior di berbagai kategori usia. Namun sayang, belum pernah mendapatkan kesempatan dipanggil oleh Ronald Koeman di timnas Belanda senior. Selain itu, Kevin Dykes sendiri telah memainkan 18 pertandingan untuk FC Copenhagen di musim ini di semua kompetisi dengan mencetak 5 gol dan 2 assist. Merapatnya ia ke tanah air ini menyusul kiprah rekan-rekan pemain grade A lainnya seperti J.I. Zes, Miss Hilgers, Tom Hai, dan Kelvin Verdong. Dan jika proses naturalisasi Kevin Dykes berjalan lancar, bukan tak mungkin dirinya bakal langsung membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November nanti. Meski masih belum dipastikan apakah Kevin bisa membela tim Garuda di bulan depan, tapi Pak Erick dan jajarannya pasti akan mengusahakan mati-matian demi hasil positif melawan Jepang dan Arab nanti. Mengetahui kabar Kevin Dykes yang akan segera memperkuat skuad Garuda, media Cina yakni Sohu turut menyoroti pemain berdarah Maluku itu. Menurut Sohu, Kevin Dykes merupakan salah satu pilar utama FC Copenhagen yang bisa bermain di segala posisi pemain belakang. Sehingga mereka menyebut kalau Kevin Dykes berpotensi merepotkan timnasnya, mengingat pasti bakal dimainkan pelatih Sintayong saat timnas Indonesia menjamu Cina di leg kedua pada 5 Juni mendatang. Kevin Dykes jelas tidak bisa bermain di pertandingan ini.
Namun di pertandingan leg kedua antara kedua kubu, ada kemungkinan besar dia akan bisa bermain. Tulis media tersebut. Kekhawatiran media Cina ini memang sangat wajar, sebab Kevin Dijk memang bukan pemain sembarangan di Liga Belanda. Dan jelas kehadirannya akan menambah kekuatan timnas Indonesia yang padahal sekarang ini bisa dibilang sudah sangat oke. Ya, media Cina ketar-ketir. Di lain sisi, media Belanda dibuat kagum dengan manuver PSSI yang tak henti-henti membuat publik dunia heran. Media Belanda Football Zone menyambut baik kehadiran Kevin Dijk ke skuad Garuda. Mereka menyebut bahwa saat ini semakin banyak pemain kelahiran Belanda yang memperkuat tim Merah Putih demi meningkatkan sepak bola Indonesia itu sendiri. Bukan cuma media setempat, banyak warganet asal Belanda juga berbondong-bondong merespons bergabungnya Kevin Dijk ini. Tak sampai di situ, mereka juga berharap agar timnas Indonesia nantinya bisa bersaing dengan tim Oranje untuk sama-sama mentas di Piala Dunia. Ya, semoga saja apa yang diharapkan oleh mereka dan tentunya kita semua bisa benar-benar menjadi kenyataan nantinya. Tentu tetap dengan semua realita bahwa ini gak akan mudah, tapi timnas Indonesia pasti akan berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah dicanangkan. Apapun yang terjadi kemarin termasuk soal kecurangan yang dilakukan wasit tentunya akan diusut tuntas oleh PSSI sebagai induk sepak bola nasional. Di ujung kita kecolongan, kita harus introspeksi diri tetapi juga kita tidak mendiamkan. Ya, kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding, ya, langsung dengan alasannya. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada AFC, kepada ketua AFC, mohon dipelajari. Ya, PSSI tak akan tinggal diam. Kita bukan negara yang timnasnya boleh diperlakukan semena-mena, dan bagaimanapun tim Merah Putih adalah tim yang dibangun dengan segala kerja keras dan keringat dari seluruh pihak. Kalau organisasi sekelas AFC saja tak bisa fair dalam hal seperti ini, bagaimana bisa sepak bola Asia akan selevel dengan Eropa atau Amerika?